Selamat malam rekan-rekan pelaut, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, dan juga buat kawan-kawan yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan atau belum join di kapal karena memang situasi saat ini benar-benar dalam periode masa-masa sulit, terutama buat para pelaut-pelaut yang suka berganti-ganti perusahaan, ya. Saya banyak menerima kawan-kawan baik telepon, WA ataupun SMS karena mereka sudah lama menganggur. Ada yang sudah 2 tahun, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang sudah 3 tahun terakhir akibat pandemi. Nah, saya mau menjelaskan sedikit kenapa sih pelaut saat ini begitu sukar join atau cari kerja padahal mereka mempunyai ijazah yang besar, TT1, ANT1, dan juga mereka mempunyai pengalaman yang cukup, ya. Tapi sampai saat ini belum juga naik kapal. Nah, ini yang menjadi momok ya buat pelaut-pelaut kita. Ya, kadang benar apa yang dikatakan, di laut kita jaya, di darat kita peot. Ya, nah saya mau menjelaskan beberapa poin mengapa pelaut-pelaut kita saat ini banyak yang menganggur. Nah, pertama, memang sejak pandemi ini, apalagi pandemi, kita ketahui bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan offshore, ya, yang paling terpukul, itu banyak yang bangkrut. Bahkan pada saat 2 tahun terakhir itu, sejak pandemi, banyak kapal-kapal yang dijual, termasuk di tempat perusahaan saya bekerja saat ini, yaitu EMAS Offshore atau Sri EMAS yang berada di Afrika, karena memang keadaan waktu itu sulit. Yang mana eksplorasi kurang, tentunya saling berkaitan. Kalau untuk kapal-kapal kargo, kontainer, atau curah, saya rasa tidak terlalu banyak ya yang terpukul atau bangkrut, karena memang mereka sudah ada muatan-muatan dari pelabuhan ke pelabuhan yang rutin. Yang banyak terpukul ini adalah pelaut-pelaut yang bekerja di offshore, karena itu mereka saat ini banyak yang melamar ke perusahaan-perusahaan kapal, kargo, tanker, ataupun yang lainnya. Nah, itu yang pertama, disebabkan karena pandemi ya. Nah, yang kedua, memang para pelaut-pelaut yang bekerja di kapal, itu ada yang hanya 1 kontrak, 2 kontrak, kemudian mencari perusahaan lagi yang lain, yaitu perusahaan baru. Nah, orang yang bertahan sampai sekarang itu ialah orang-orang yang setia atau menetap dalam satu perusahaan sampai mereka merasa tidak dipakai. Nah, seperti saya ini, saya masih tetap bekerja, 2 bulan kerja, 2 bulan off, karena saya pikir ya mau kemana lagi. Pertama, ya umur sudah mulai 50-an ya, jadi sangat disayangkan kalau misalnya kita masih menjadi kutu loncat dalam satu perusahaan hanya dengan perbedaan gaji yang kecil. Itu penyebabnya. Nah, penyebab yang ketiga itu kurang relasi ya, baik antara perusahaan dengan relasi dengan kawan-kawan. Karena memang pelaut-pelaut ini kebanyakan mendapat kerja ini dari kawan-kawan juga, entah seniornya yang ada di perusahaan, junior, atau kawan yang waktu sekolah dulu. Nah, mereka masih saling berhubungan dan saling memberikan informasi sehingga mereka cepat sekali mendapatkan pekerjaan di saat perusahaan mereka tempat bekerja itu bankrupt atau pengurangan tenaga kerja. Nah, yang keempat ya, saat itu memang pandemi ya, gaji juga untuk pelaut-pelaut itu banyak yang dipotong
diturunkan, bahkan yang biasa cuti bayar di rumah sudah tidak dibayar. Bahkan yang mau join itu biasanya door to door atau sampai di rumah lah ya. Sejak meninggalkan rumah udah dibayar full dan pada saat itu tidak dibayar, nanti dibayar kalau sudah di kapal. Ada juga yang 25% dibayar kalau sudah di kapal, ada yang 50%. Nah, penyebabnya itu ya karena karantina. Mereka karantina 2 minggu, otomatis perusahaan merasa dirugikan kalau setiap crew change atau pergantian kru itu dikarantina kemudian harus membayar full, itu tidak dimungkinkan. Atau perusahaan merasa keberatan. Sehingga walaupun kita dikarantina 2 minggu, itu yang dibayar hanya 3 hari maksimum. Dan itu pun hanya dibayar 50% saja. Jadi sisanya kalau 2 minggu itu berarti 11 hari tidak dibayar. Itulah yang kadang memberatkan perusahaan pelaut-pelaut juga ini untuk join kembali. Karena merasa 2 minggu itu tidak dibayar, ya mumpung masih ada modal mungkin atau ada can lain yang mereka bisa dapat. Karena memang kalau untuk karantina itu berat kalau 2 minggu tidak dibayar. Nah yang kelima yang terakhir ini, ya memang kalau untuk pelaut-pelaut yang pindah-pindah perusahaan, ya memang saat ini atau pada masa COVID itu ya memang sangat sukar sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh sebab itu, buat kawan-kawan yang masih di kapal sekarang, baik senior, junior, ataupun kawan-kawan yang lain, kalau berada di kapal sekarang, agar supaya ditahan-tahan lah dan berusahalah untuk membuat hubungan yang baik dengan perusahaan atau dengan crewing atau dengan superintenden yang ada di perusahaan agar supaya pekerjaan kita itu tetap ada karena relasi yang baik. Itu aja yang saya bisa berikan masukan buat kawan-kawan, dan inilah yang menyebabkan banyak pelaut-pelaut kita ini nganggur dan belum mendapatkan pekerjaan. Ya, salam pelaut, salam setia.